Selamat sore semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat Selamat sore, sore, Pak. Pak. Alhamdulillah Baik, Pak. baik. Senang mendengar itu. Sebelum kita mulai, mari kita mengingat kembali sesi sebelumnya. Kita sudah berbagi pengalaman mengenai perselingkuhan dan dampaknya pada perasaan serta pola pikir kita. Iya, Pak. Kami bercerita tentang perasaan kecewa dan sulitnya percaya pada orang lain. Aku juga masih merasa bersalah, Pak. Itu wajar, Vivi. Hari ini kita akan menggali lebih dalam dan memahami bagaimana pikiran kita bisa mempengaruhi perasaan serta tindakan kita. Sebelum masuk ke inti sesi, mari kita buat suasana di sini nyaman. Ingat, kita di sini untuk saling mendukung dan belajar bersama. Aku merasa lebih nyaman dibanding sesi pertama, Pak. Aku juga, Pak, lebih tenang sekarang. Bagus. Itu artinya kalian mulai merasa aman untuk berbagi. Sekarang mari kita bahas tentang pikiran-pikiran yang mungkin memperburuk perasaan kalian. Siapa yang mau berbagi dulu? Saya, Pak. Jadi, saya tuh masih merasa semua perempuan sama saja, pasti akan mengkhianati, Pak. Riko, itu adalah bentuk keyakinan yang disebut pola pikir irasional. Apa yang menurutmu semua perempuan di dunia seperti itu? Mungkin tidak semua, tapi saya takut kecewa lagi, Pak. Takut dikhianati lagi itu wajar. Tapi, apakah lebih adil menilai setiap perempuan hanya dari pengalaman burukmu? Kalau dipikir-pikir, enggak juga sih, Pak. Aku, Pak. Ya, Aku juga merasa kalau aku lebih cantik dan lebih baik, pacarku nggak akan selingkuh. itu juga pikiran irasional, Vivi. Perselingkuhan bukan karena kekuranganmu, tapi karena keputusan pasanganmu. Tapi rasanya tetap menyakitkan, Pak. Tentu saja, tapi menyalahkan diri sendiri justru membuatmu semakin terpuruk. Pak, aku takut kalau nanti aku pacaran lagi, aku bakal ditinggalkan begitu saja. Itu adalah gambaran negatif berlebihan terhadap masa depan, Teddy. Apakah semua hubungan harus berakhir seperti itu? Ya, aku cuma takut, Pak. Ketakutan itu bisa kita atasi dengan cara berpikir lebih realitas. Aku juga pengen maafkan ya, tapi kayak aku tuh terus nginget-nginget apa yang sudah dia lakuin ke aku ya, Pak, kayak pengkhianatannya itu. Itu karena kamu berpikir bahwa memaafkan harus diikuti dengan melupakan. Nah, berarti kalau gitu aku nggak harus melupakan ya, Pak? Tidak, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi menerima kenyataan tanpa membiarkannya mengendalikan perasaanmu. Sekarang, mari kita lihat siapa lagi yang memiliki pola pikir yang terasa menghambat. Aku, Pak. Aku merasa bodoh karena terus bertahan dengan dia yang berkali-kali selingkuh. Kenapa kamu merasa bodoh, Halsya? Karena aku tahu dia nggak akan berubah, tapi aku tetap bertahan. Itu karena kamu berpikir bahwa jika bertahan, suatu saat dia akan berubah, kan? Iya, Pak. Keyakinan bahwa cinta bisa mengubah seseorang seringkali membuat kita bertahan dalam hubungan yang tidak sehat. Jadi aku harus berhenti berharap, Pak. Bukan berhenti berharap, tapi mungkin berpikir realistis tentang apa yang pantas kamu dapatkan. Oh ya, Pak. Aku tuh masih bersalah karena aku tuh ini menjadi orang ketiga. Kamu tidak tahu dia punya pasangan, kan? Iya, tapi aku tetap merasa bersalah, Pak. Itu karena kamu berpikir aku harus selalu benar agar diterima orang lain. Kenyataannya, semua orang bisa melakukan kesalahan. Jadi aku harus gimana, Pak?
Belajar menerima bahwa kamu sudah menyesali dan berubah. Pak, kalau aku tidak percaya sama orang lagi, apakah itu salah? Tidak salah, tapi berlebihan jika kamu menganggap semua orang akan mengkhianati. Jadi hari ini kita sudah melihat bagaimana pikiran kita bisa membuat perasaan kita lebih buruk. Pola pikir seperti semua orang pasti menyakiti atau aku pasti pasti gagal adalah contoh pola pikir irasional. Aku jadi sadar kalau menyalahkan diri sendiri itu hanya memperburuk keadaan. Iya, aku juga nggak harus terima kenyataan tanpa memaksakan diri untuk lupa juga sih. Aku masih takut pacaran, tapi aku akan coba berpikir lebih positif. Aku juga harus belajar menerima masa lalu sih, Pak, kayaknya. Aku nggak mau merasa bodoh lagi karena bertahan di hubungan yang menyakitkan. Bagus. Itu artinya Itu artinya apa, Pak? artinya kalian sudah mulai memahami pikiran kalian sendiri. Jadi kalau aku mau mulai percaya lagi, apakah terus aku harus gimana ya Pak ya? Pelan-pelan. Mulailah dari pertemanan, bukan langsung ke hubungan serius. Aku juga harus berhenti berpikir kalau aku tidak cukup baik. Betul, kamu cukup baik apa adanya. Aku masih takut, tapi aku ingin mencoba. Ketakutan itu wajar, tapi jangan biarkan mengontrol hidupmu. Aku juga mau belajar buat memaafkan tanpa memaksa diri untuk lupa. Aku akan belajar melepaskan. Aku juga akan belajar untuk tidak menyalahkan diriku sendiri, Pak. Kalian sudah banyak berkembang hari ini. Saya bangga. Terima kasih Pak. Sesi ini sangat membantu saya Pak. Aku juga merasa lebih baik. Jadi, kapan kita lanjut lagi, Pak? Minggu depan hari yang sama, siap? Siap, Siap, Pak. Baik, sesi hari ini kita akhiri. Terima kasih semua sudah berbagi. Makasih, Pak. Bagus. Saya banting. Aku banting. Kita ngaji kan sampai nahan, coba bajingan kita udah. Bagus. Saya banting. Saya banting. Aku gak kuat.